Halo semuanya, perkenalkan aku Helga. Aku Amsal. Dan kali ini kita udah bersama dengan Bapak Mardiono. Oke, Bapak Mardiono ini selaku salah satu dari pengurus PMR Kecamatan Singosari. Nah, PMI, dan kali ini kami akan membahas seputar PMR yang ada di Singosari. Baik. Nah, jadi kali ini kalau boleh tahu nih Pak Mardi, itu sudah berapa sekolah ya yang PMR-nya bersama dengan Pak Mardi? Insya Allah kalau saya melatih PMR di sekolah-sekolah kurang lebih ada 18 sekolahan 18 sekolah binaan teman-teman. yang ada PMR-nya, yaitu Palang Merah, Remaja, yang mana itu di bawah PMI Kabupaten Malang. Oke, baik. Nah, sejauh ini Pak Mardi sudah berapa tahun sih di PMI? Kalau di PMI yaitu mulai tahun 2011. Sudah 2011. Oke, kan PMI sudah banyak nih, Pak. Proker-prokernya kan sudah banyak. Nah, salah satunya ada donor darah. Ya. Nah, kira-kira seperti apa sih donor darah yang ada di Singosari ini dan sekolah mana saja yang sudah mengadakan? Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya. Ini menjawab bahwa kegiatan donor darah biasanya akan dilakukan di sekolah-sekolah gunanya untuk melatih dan juga merekrut regenerasi dan juga nantinya untuk menambah stok donor darah yang ada di Kabupaten Malang. Untuk sekolah-sekolah yang sudah melakukan kegiatan donor darah itu diantaranya ada SMA Islam Al Ma'arif Singosari, SMA Negeri 1 Singosari, SMK Negeri 2 Singosari, SMK Negeri 1 Singosari, Semanela, dan juga dari SMK Muhammadiyah 3. Wow. Oh iya Pak, untuk persyaratannya apakah harus tentang usianya di atas 16 atau 17? Itu bagaimana ya Pak? Oke, siap izin menjawab. Nah, untuk persyaratan tersebut itu sudah ditentukan dari pihak UGD, yaitu Unit Donor Darah PMI Kabupaten Malang, yang mana dijelaskan bahwa yang pertama harus sehat jasmani dan rohani, yang kedua usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Terus kemudian yang ketiga adalah hemoglobin ataupun HB itu adalah 12,5 sampai 17,0 atau biasa disebut dengan kekentalan darah. Yang kelima adalah pendonor tidak mempunyai penyakit beresiko, contohnya stroke, jantung, darah tinggi, dan lain-lain seperti itu. Oke, Pak. Kan jadi tadi udah dijelaskan seperti apa persyaratannya. Nah, kira-kira untuk prosesi donor darah sendiri itu berapa lama ya, Pak? Kalau prosesnya untuk transfusi darah biasanya memakan waktu 20 sampai 25 menit. Dikarenakan nantinya setelah dari pendaftaran registrasi, pendonor akan dicek mulai dari tinggi badan, berat badan, HB, dan juga tensi. Kalau nantinya di situ lolos, mereka akan melakukan transfusi darah tersebut. Oke, baik Pak Mardi. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu kalau prosesnya sekitar 20 menit ya. Lalu darah yang sudah didapatkan ini diserahkan kemana? Lalu seperti apa ya Pak prosesnya kalau penderita membutuhkan darah? Oke, siap. Nah, darah tersebut nantinya akan dibawa langsung kepada markas PMI Kabupaten Malang, yaitu UGD, Unit Donor Darah, dan akan dilaksanakan sebuah perawatan. Nah, baik mulai dari perawatan freezer dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi nantinya bila ada orang yang membutuhkan ataupun masyarakat yang membutuhkan bisa langsung menghubungi dari UDD PMI Kabupaten Malang atau UDD PMI Kota Malang. Oke. Oh iya Pak, jika saya ini Pak membutuhkan darah ya Pak, apakah saya harus membayar atau bagaimana ya Pak untuk transfusi darahnya itu sendiri? Biasanya itu adalah langsung koordinasi dengan CP atau PJ dari UDD Kabupaten Malang. Beliau nantinya akan memberikan sebuah informasi yang lebih lengkap apakah nantinya dari masyarakat tersebut bayar atau tidaknya seperti itu. Oke, baik Bung Ardi. Nah, di sini kami mau tanya nih, kan ini masih berhubungan dengan penyakit yang kami angkat sebagai tema, yaitu anemia sel sabit. Nah, di mana anemia sel sabit ini kan tentunya membuat sang penderita itu membuat darahnya menjadi abnormal dan kekurangan darah. Nah, sekiranya nanti membutuhkan darah, apakah penanggulangan dari dan juga prosesi donor darah ini ditanggung oleh BPJS? Sepertinya kurang paham kalau masalah BPJS atau Oke, tidak. jadi ini di luar dari PMR ya. Iya, Sejauh- karena biasanya kalau PMR contoh ya, kita ambil contoh pada saat upacara, terus kemudian nantinya ada siswa ataupun siswi yang tiba-tiba pingsan. Nah, itu pun juga
dari PMR, penanggulangan pertama atau pertolongan pertama adalah kita evakuasi, kita bawa ke tempat yang sejuk dan nyaman, terus kemudian kita longgarkan pakaian, dan nantinya untuk ranahnya apakah dia anemia atau enggaknya itu adalah kita berikan kepada tim kesehatan, yaitu dari rumah sakit ataupun dokter ataupun puskesmas. Nah, kalau untuk gejala tersebut itu adalah biasanya yang diawali dengan pusing, lapar, kecapekan, dan juga kepanasan. Cuman itu aja. Oke, baik Pak Mardi. Nah, sejauh ini apakah PMR yang ada di Singosari sudah cukup mengerti wawasan mengenai anemia? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan apakah PMR ini juga bekerja sama dengan PUKS terkait suplemen dan lain sebagainya? Siap. Izin menjawab, kalau seumpama kita bekerja sama dengan PKS, nah tetapi biasanya adalah kita bekerja sama dengan instansi kesehatan terkait, yaitu puskesmas, yang mana puskesmas tersebut itu mempunyai wilayah kerja masing-masing. Contoh adalah SMK Penerbangan Angkasa, wilayahnya dia ada masuk di desa Taman Harjo. Nah kemudian desa Taman Harjo tersebut masuk kepada wilayah kerja puskesmas Adi Mulyo. Jadi nantinya untuk suplemen atau vitamin itu akan didistribusi dari pihak puskesmas Adi Mulyo. Contohnya seperti itu. Oke, baik. Oke, jadi teman-teman tadi udah dengerin ya, seperti apa sih PMR yang ada di Singosari, dan juga ternyata sekolah-sekolah sudah banyak yang melakukan aksi transfusi darah. Nah, nantinya ini juga akan berguna bagi teman-teman yang penderita anemia sel sabit yang membutuhkan transfusi darah, seperti yang tadi yang sudah dijelaskan, harus menghubungi pihak-pihak yang terkait dan prosesinya tadi yang sudah dijelaskan.